kita nak jawab soalan ni lah ya. It's a common knowledge to everyone yang tahu tentang gamelan Melayu. Semua alatan kita adalah diperbuat daripada Indonesia. Kita tak ada pengrajin gamelan di Malaysia ya. Daripada history memang alat-alatan tersebut dibawa masuk daripada Riau Lingga untuk perkahwinan diraja. Jadi alatan itu dibawa ke sini dan kemudiannya tradisi itu disambung di Malaysia dan telah dibuat tarian dan lagu yang sesuai dengan tradisi kita. Jadi kita dah ada kita punya komuniti sendiri yang dinamakan Gamelan Melayu sekarang lah. Dulu masa dia masuk daripada Riau Lingga ke Kesultanan Pahang, dia dipanggil Joget Pahang kerana muzik gamelan itu juga mengiringi tarian. Setelah itu perkahwinan di antara Pahang dan Terengganu telah membawa tradisi ini daripada Pahang ke negeri Terengganu dalam istana juga. Dan kemudian telah dibuka kepada publik setelah peperangan dunia yang kedua, and now we are able to all enjoy gamelan Melayu sebagai rakyat biasalah. Kita hanya menyambung tradisi yang telah berlaku daripada sebelum peperangan dunia yang kedua tu, dan kita hanya menyambung dan melestarikan sahaja ya. Kalau kita nak teruskan berbalah tentang gamelan ni gamelan siapa, it's different but all root from the same family. I think we don't have to really fight about this, but you guys go ahead, can leave your comment. Hanya nak menyebarkan knowledge dan kita nak ramai lagi orang yang melestarikan dan meminati muzik gamelan Melayu di Malaysia. Halo guys, selamat datang di informasi. Kali ini kita akan membahas tentang komunitas gamelan Melayu di Malaysia memberikan tanggapan terkait pertanyaan di media sosial mengenai alasan mereka harus membeli gamelan dari Indonesia. Mereka menjelaskan bahwa hingga saat ini, Malaysia belum memiliki pengrajin gamelan secara nyata. Inilah salah satu alasan mengapa pembelian dari Indonesia masih dilakukan. Meski begitu, komunitas ini menegaskan bahwa gamelan Melayu tetap menjadi bagian khas dari musik tradisional Malaysia. Sejarahnya, alat-alat gamelan tersebut awalnya dibawa dari wilayah Riau Lingga untuk keperluan pernikahan kerajaan. Dari situ, gamelan dibawa ke Malaysia, dan tradisi musik serta tarian yang sesuai dengan budaya Malaysia mulai berkembang. Saat ini, Malaysia memiliki komunitas gamelan Melayu sendiri yang aktif melestarikan kesenian ini. Pada awalnya, ketika gamelan masuk ke Kesultanan Pahang, musik ini dikenal dengan sebutan Joget Pahang, karena digunakan untuk mengiringi tarian. Tradisi ini kemudian menyebar ke negeri Terengganu melalui pernikahan antara Pahang dan Terengganu, di mana gamelan juga dibawakan ke istana. Setelah Perang Dunia Kedua, tradisi ini mulai dibuka untuk publik, sehingga masyarakat umum kini dapat menikmati keindahan gamelan Melayu. Menurut komunitas, perdebatan mengenai siapa pemilik asli gamelan tidaklah penting. Setiap negara memiliki versi sejarahnya masing-masing. Yang terpenting adalah pelestarian gamelan Melayu agar terus hidup dan berkembang di Malaysia, tempat asal budaya ini berkembang. Meskipun penerangan mereka secara sejarah terasa cacat logika, namun mereka tetap yakin. Gamelan adalah budaya khas Melayu Malaysia yang harus mereka jaga dan mereka lestarikan. Meskipun sampai saat ini tidak memiliki pengrajin, namun hal itu tidak memundurkan motivasi Malaysia untuk mengklaim gamelan sebagai budaya dari negara Malaysia. Karena lagi-lagi, hal tersebut sudah terbiasa dilakukan di Malaysia sehingga mereka merasa seni tersebut adalah murni miliknya. Perbezaan antara gamelan Jawa, gamelan Melayu dengan gamelan Bali. Yang pertama, bila kita dengar ketiga-tiga ensemble ni, bila kita dengar gamelan Jawa, bunyi dia biasanya slow, perlahan, lagu dia tempo yang panjang macam tu. Gamelan Melayu, tempo dia sederhana dan melodius. Gamelan Bali adalah melodi yang rancak, rhythmic pattern yang lincah, lepas tu bunyi dia ada kali sangat kuat. Yang kedua, gamelan Jawa menggunakan dua jenis laras. Laras tu bila kita kata bunyi nada dia tu ada dua bentuk. Okey, yang pertama kita panggil laras slendro, yang kedua kita panggil laras pelok. 5 nada dengan 7 nada. Gamelan Melayu pula kita hanya pakai 5 nada yang kita panggil slendro Melayu, manakala gamelan Bali dia menggunakan pelok tapi 5 nada. Ketiga, ensemble yang terdapat dalam gamelan-gamelan ni berbeza. Okay? Gamelan Jawa dia banyak ensemble. Kadang-kadang kena pakai 15 orang untuk memainkan ensemble tu. Dalam gamelan Melayu kita hanya perlukan 7 alat saja
dah mencukupi dah. Manakala gamelan Bali memerlukan lebih kurang 10 dan lebih. Dan alat dia perlu dalam berpasangan. Walau macam mana pun perbezaan dia, yang penting yang kita dapat persamaan dia adalah semua daripada keluarga yang sama. Keluarga gong, perunggu. Kita kan daripada keluarga gamelan yang sama. So jangan gaduh-gaduh, okey?